Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Daud Dimas Yunianto dengan NIM 2117 10 10 10 73. Nama saya Siva Juliana Kusuma Putri, NIM 2119103011116. Fakri Maulana, NIM 2119190801033. Nama saya Naila Suadiatma Kusuma dengan NIM 21191101165. Saya Safir Hasan Syawaludin dengan NIM 2119108011. Kami mengutip dari berita antaranews.com yang berjudul Wakil MPR Syarif Hasan akan kawal pemilu 2024 sesuai dengan jadwalnya. Berikut akan saya jabarkan isi pokok dari berita tersebut. Jadi ringkasnya, di pemilu 2024 terdapat dua kubu yang terpecah. Satu kubu mendukung pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada tahun 2024, sedangkan untuk kubu satunya menentang hal tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, jika pemilu tersebut mengalami kemunduran dengan maksud hati jabatan dari pemerintah itu akan ditambahkan. Kubu kontra menganggap hal ini menodai sistem konstitusi di negara ini karena dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Di berita itu juga dikabarkan jika Wakil Ketua MPR mengatakan jika beliau akan mengawal pemilu 2024 terlaksana sesuai dengan jadwalnya. Beliau berkata saat beliau melakukan kunjungan kerja juga sosialisasi, beliau banyak menerima aspirasi dari masyarakat yang menentang pemilu 2024 ditunda. Beliau juga berkata bahwa Presiden Jokowi menyampaikan untuk tidak membawa-bawa isu perpanjangan jabatan dan periode. Menurut kami, dari kasus yang kami bahas dapat merusak integrasi elit massa, yaitu kesatuan antara pemimpin dengan rakyat biasa, dan integrasi politik, yaitu menyangkut hubungan para elit politik dan massa pengikut, juga menyangkut hubungan antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan rencana penambahan masa jabatan atau pengunduran pemilu kami rasa mengingatkan kembali masa Orde Baru, di mana penguasa terlalu berkuasa sehingga penguasaan aset-aset strategis hanya dinikmati kroni-kroninya. Dari alasan itulah pentingnya pembatasan masa jabatan. Lalu mengenai faktor-faktor apa saja sih yang memicu adanya proses disintegrasi lewat adanya wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang? Yang pertama, kami mengutip pendapat dari Kak Septi. Beliau adalah salah satu pengamat politik dari Universitas Paramadina. Jadi, Kak Septi ini menuturkan kekuasaan para elit politik tanpa adanya momen pemilihan umum atau pemilu akan mengakibatkan adanya krisis legitimasi dan juga kewibawaan negara dalam mengelola sistem pemerintahannya yang akan kacau. Lalu yang kedua, masih mengutip pendapat Kak Septi yang menekankan akan lemahnya suatu legitimasi politik dalam suatu sistem pemerintahan negara atau bangsa dapat memicu adanya masalah disintegrasi, bahkan lebih parahnya lagi akan berakibat adanya potensi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Lalu yang ketiga, Kak Septi menegaskan keberpihakannya dan keprihatinannya akan masalah ini yang sedang melanda bangsa dan juga negaranya. Beliau berujar dari adanya kasus penundaan pemilihan umum atau pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang akan sangat merugikan rakyat banyak dan akan menguntungkan sedikit yang lainnya, tak lain dan tak bukan para pemangku jabatan itu sendiri, yang Kak Septi nilai sudah melanggar amanah dari sistem hukum di negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, yang keempat adalah tak beda halnya dengan pendapat yang telah kami kutip dari seorang pakar sebelumnya, yaitu dari Kak Septi. Selanjutnya kami mengutip pendapat dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Partai PKB, yaitu Bapak Muhammad Iskandar. Beliau menguatkan argumen akan kasus ini, yaitu mengusulkan akan adanya praktik penundaan pemilu umum atau pemilu yang akan digelar tahun 2024 mendatang. Penundaan ini dapat berlangsung selama 1 hingga 2 tahun lamanya, dengan dalil dapat memaksimalkan momentum pemulihan ekonomi dengan masif di segala bidang yang terkait. Dan untuk yang kelima, datang dari Ketua Umum Amanat Nasional atau Partai PAN, Bapak Zulkifli Hasan. Beliau berpendapat akan dukungannya mengenai pendapat yang telah disampaikan sebelumnya dari Bapak Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau Partai PKB. Beliau berpendapat mengenai adanya usulan penundaan pemilihan umum atau pemilu yang akan terlaksana tahun 2024 mendatang, yang akan ditunda, akan tetapi berbeda dengan pendapat sebelumnya yang telah disampaikan oleh Bapak Zulkifli Hasan, tidak menyebutkan mengenai berapa lama penundaan ini akan berlangsung dan dilaksanakan pula yang hal melatar belakang ini semua.
didasarkan pada 3 hal penting, yaitu yang pertama, pandemi wabah COVID-19 yang tak kunjung usai, yang kedua, kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai belum atau kurang stabil, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu konflik global yang kian hari kian panas, yaitu perang yang sedang terjadi antara negara Rusia dengan negara tetangganya, yaitu negara Ukraina. Lalu yang keenam, atau yang terakhir, masih mengutip pendapat dari Ketua Umum Amanat Nasional atau Partai PAN, yaitu Bapak Zulkifli Hasan, yang justru beralih menyoroti anggaran pemilu atau pemilihan umum yang justru membengkak dari rencana efisiensi yang telah ditentukan sebelumnya, yang dinilai tidak efisien dan lebih baik dana tersebut dialihkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, di tengah tuntutan pandemi yang sulit. Yang terakhir, Bapak Zulkifli Hasan menekankan akan program-program pemerintah yang sempat tertunda, yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang sangat berimbas kepada masyarakat secara luas. Sekian, terima kasih.